Terima kasih Pak Anies telah meluangkan waktunya kemarin. Mungkin langsung saja Bapak berkenan menyampaikan visinya. Semoga tidak lebih 15 menit Pak. Mudah-mudahan masih cukup waktu buat teman-teman diskusi. Silakan Pak. Masih penting daripada KPU 2 menit lah. Ya menit gak cukup lah gitu. Panjang. Terima kasih buat teman-teman semua dan secara khusus yang sudah memfasilitasi tempatnya Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia Pak Gunawan Pagaru. Terima kasih dan terutama buat presentasinya yang bagus tadi. Ini teman-teman sahabat Abi, saya hormati Mas Abi dan seluruh jajaran teman-teman di sahabat. Boleh tepuk tangan buat sahabat Abi. Juga ini teman-teman timnas yang hadir bersama di sini. Saya tidak sebut namanya, pokoknya kalau ada LPS ini berarti anggota timnas. Amin, amin. Amin. Terus teman-teman Pak Fauzi dan teman-teman penyandang disabilitas, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Lalu teman-teman semua, para sineas, para orang yang peduli pada perkembangan film Indonesia dan semua saja yang ikut memilih hadir. Saya sampaikan terima kasih untuk kehadirannya. Lalu apa yang mau didiskusikan di sini? Sebetulnya saya tadi ketika mendengarkan yang disampaikan Pak Gunawan, kemudian tadi sempat ngobrol juga di belakang, saya ada beberapa slide kalau boleh. Tadi itu ngaturnya gimana? Ngaturnya saya bisa operasikan dari sini atau bisa dari sini ya? Memang saya itu cenderung operasikan sendiri. Oke, bisa? Ya. Oke, siap. Saya pinjam ini ya buat naruh. Jadi teman-teman sekalian, kita berdiskusi di sini tentang memajukan perfilman Indonesia. Saya akan sampaikan bahwa cara pandang kami terhadap pembangunan di dalam beberapa aspek, misalnya pembangunan manusia, baik itu aspek kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, itu harus dipandang semua yang kita kerjakan itu sebagai investasi, bukan dipandang sebagai cost. Karena kalau dipandang sebagai cost, kita langsung berbicara tentang bagaimana mengendalikan cost itu supaya seefisien mungkin. Tapi kalau dipandang sebagai investasi, maka kita akan berpikir bagaimana yang kita nanti dapat dari apa yang kita keluarkan sekarang. Itu cara pandang yang kami ingin sampaikan di sini. Jadi ketika bicara tentang ini dan film ini, saya cerita sedikit ya. Saya masa kecil saya ini saya menikmati sekali nonton film. Yang rasanya pada waktu itu agak unik buat kami yang di Jogja. Ada film yang di bioskop. Kalau di Jogja ada film yang di GKU. GKU itu namanya Gedung Kuliah Hukum. Itu gedung seperti ini yang kira-kira bisa menampung sekitar 200 sampai 300 orang mahasiswa. Nah, di GKU itu sering dipasang film-film yang tidak muncul di bioskop. Nah, ini film-film yang dipilih oleh fakultas fisik mungkin situ, kan itu GKU fisik. Yang mengajak saya siapa? Ayah dan ibu saya. Jadi ayah ibu saya itu mengajari nonton film. Dan ngajar nonton filmnya pun nonton film di GKU. Nah, film-film yang dipilih hampir semua adalah film-film kalau yang kriteria tadi itu yang paling ujung, yang pada dapat award yang belum tentu laku di pasar. Tapi itu film-film yang ditayangkan di GKU. Dan kami nanti boleh dicek pada era itu GKU itu nonton mahasiswa, yang nonton keluarga mahasiswa atau keluarga kampus, film-film yang bagus-bagus bermutu-mutu. Dan ini pengalaman saya masa kecil. Lalu ketika di layar lebar sama kami itu sering nonton, dan di rumah setelah selesai nonton film nanti kita diskusi tentang apa yang tadi kita tonton sama-sama.
apa saja yang tadi terjadi di dalam film itu menjadi obrolan. Padahal kan yang ditonton itu bukan dokumenter, yang ditonton itu imajinasi, adalah hasil imajinasi yang diwujudkan dan itu menjadi bahan. Lalu saya merasakan sekali betapa ini adalah medium yang powerful. Saya rasa semua ahli di bidang ini pasti tahu persis. Ini membentuk kesadaran kolektif kita di bangsa tentang masa lalu, masa depan, dan lain-lain. Nah, saya membayangkan, ibu sekalian, kami ingin kira-kira sederhananya film Indonesia dan kalimat ini itu munculnya sesungguhnya pertama kali ketika saya berdiskusi soal perfilman saat bertugas di Kemdikbud. Yang kemudian sering saya pakai dalam urusan lain. Tapi mulainya waktu itu dalam urusan kebudayaan dan perfilman. Kita ingin industri film kita itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri lain. Kalimat pikiran ini itu munculnya sesungguhnya pada saat kita berbicara perfilman. Bagaimana jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bagaimana menjadi tamu mempesona di negeri orang. Nah, untuk ini bisa dikerjakan, menurut hemat kami, pemerintah harus menakar diri. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Punya kewenangan belum tentu tahu apa duduk masalahnya dan belum tentu tahu apa yang harusnya dikerjakan. Jadi kalau tadi diceritakan tentang ekosistem perfilman, saya mau buat singkat aja karena kalau fakta-fakta semuanya di sini udah tahu. Jadi saya udah siapin sebenarnya fakta ini kan sudah tahu nih. Baru 20% punya layar bioskop, 69% ada di Jawa, kemudian 63% warga Indonesia penikmat film bajakan. Ya, lalu tadi ceritakan di Indonesia satu layar 400.000 orang. Ada 278.000 juta penduduk, layarnya cuma 2.100. Di Korea 50 juta penduduk, layarnya 5.000. Lalu tadi diceritakan juga ini, 1 dari 10 lulusan sekolah film tidak terserap di industri government tuh link and match. Ini apa ya? Fact yang semua pada tahu sebetulnya. Nah ini yang saya tadi sampaikan, kita ingin tuan rumah di negeri sendiri dan tamu pesona di negeri orang. Jadi bayangannya visi kedepannya itu bisa begitu. Nah, bagaimana melakukannya? Dalam bayangan kami itu memperkuat peran negara dalam membangun budaya sinema di Indonesia. Peran negara harus ditingkatkan dan koreksi kalau saya salah ya. Ini bukan saya ngomong di antara teman-teman perfilman, tapi pengalaman saya berinteraksi dengan orang-orang film. Hampir semua orang film itu nature-nya idealis. Hampir semua orang film itu nature-nya idealis. Kalau tidak idealis rasanya nggak ada di film. Betul ya? Nah, orang-orang idealis itu biasanya tidak lalu bisa menerjemahkan itu di dalam produksi yang secara komersial itu akan baik. Itu kan dilema di mana-mana tuh. Saya juga sering kali ketemu kalau seniman-seniman itu yang pada maju biasanya istrinya jago manajemen atau suaminya jago manajemen. Tapi kalau suami istri dua-duanya di artis biasanya ya begitu-begitu aja. Ini menggambarkan ada satu fakta di dalam ekosistem ini yang negara harus hadir. Jadi kami membayangkan satu investasi besar-besaran untuk ekosistem film nasional. Jadi harus ada komitmen fiskal. Kalau negara itu harus komitmen fiskal yang cukup untuk membuat ekosistem yang tadi sudah digambarkan. Jadi ekosistemnya apa sih ininya, aspeknya? Satu soal pendidikannya, betul ya, tadi sampaikan di situ. Kemudian yang kedua adalah aspek produksi, yang ketiga aspek distribusi, kemudian ekspedisi dan apresiasi dan literasi. Nah, ini teman-teman, kalau kami berpandangan ketika kami bertugas, maka kami ingin agar teman-teman di dalam industri perfilman itu merumuskan 4 hal. 1, apa yang dikerjakan sekarang
ditinggalkan. Yang kedua, apa yang ada sekarang yang harus dikoreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang kita kerjakan sekarang, yang bikin repot, yang bikin rumit, yang mengganggu, regulasi yang luar biasa efektif dalam menghambat dunia film. Yang keempat, ada hal baru apa yang harus kita kerjakan supaya ekosistemnya sehat. Nah, kami lihat kenapa fokusnya pada ekosistem, karena ini adalah industri kreatif yang dibutuhkan oleh ekosistem yang sehat. Kalau ekosistemnya sehat, maka semua pelaku yang ada di dalam industri ini akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, tugas negara itu membangun ekosistem yang sehat, menyiapkan ekosistem yang sehat, bibit yang baik. Ini karena kita pakai istilah ekosistem. Ekosistem ini kan istilah yang biasa dipakai dalam biologi sebetulnya. Ekosistemnya kira-kira begini, bibit yang bagus perlu tanah yang subur baru bisa tumbuh. Tapi dia tidak akan tumbuh dengan baik kalau iklimnya tidak sehat. Iklimnya, cuacanya nggak baik. Bibitnya di mana? Bibitnya di rumah, bibitnya di sekolah, karena itu pendidikan vokasi perlu ada. Kemudian tanahnya di mana? Nah, ini tanahnya tempat kegiatan produksi, unit-unitnya, unit usahanya, itu adalah production house-nya, itu tanahnya yang buat bibit tumbuh. Lalu iklimnya di mana? Nah, iklimnya adalah regulasi yang bisa membuat tanah itu makin subur. Bagaimana financing dibuat regulasinya agar bisa dapat permodalan yang cukup. Bagaimana financing untuk bisa membangun layar yang banyak di mana-mana. Itu semuanya sifatnya pada cuaca. Jadi saya membayangkan sekalian, di dalam urusan ini kita ingin duduk melihat apa yang dibutuhkan, lalu negara invest. Dan dalam pandangan kami, kalau negara invest di sini, dampaknya untuk kemakmuran Indonesia itu dahsyat. Dampaknya dahsyat.